Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, man qala ya'ni idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqita wa tanaha anhu syaitan. Rawahul Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairihim. Qala Tirmidzi haditsus sahih, haditsul hasan. Diterjemahkan, lihat terjemahannya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan yakni jika keluar dari rumahnya dengan nama Allah, ya, aku telah bertawakal kepada Allah, tiada daya dan upaya terkecuali atas kuasa Allah, maka kepada orang itu dikatakan engkau telah diberi petunjuk, telah dicukupi dan telah diberi penjagaan, setan pun menyingkir dari orang tersebut. Nah, ini perintahnya Rasulullah untuk ketika kita keluar dari rumah dapat kabar baik dari Rasulullah SAW. Yang pertama apa? Kufita wa wukita wa tanah, hudita wa kufita wa wukita wa tanah ani syaiton. Empat apa? Empat kabar baik dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Orang yang keluar dari rumahnya membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, hudita, Anda diberikan petunjuk. Itu kabar baik yang pertama. Jadi kalau antum keluar dari rumah, jangan lupa baca doa, ya. Jangan ambil handset, ya, pilih musik setel dangdut, nabrak inti, ya. Jadi begitu antum naik motor ataupun naik mobil, sebelum pakai masker, jangan masker dulu. Sebelum pakai masker, baca dulu bismillah. Amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah, baru pakai masker. Ya. Apa kabar baiknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu Muhammad. Hudita, engkau diberikan petunjuk. Petunjuknya gimana? Petunjuk di dalam jalan yang baik. Alias kalaupun jalannya yang antum mau hendak tuju enggak baik, diberikan petunjuk untuk berjalan ke jalan yang baik. Yang aslinya pengen ngopi, jadinya hadir majelis. Asal baca doa itu. Tapi kalau antum enggak baca doa itu, wis sing niati hadir yang aslinya memang niat untuk ngopi, ya pasti ngopi. Tapi kalau antum baca itu bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, hudita, dikei petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Eman lo nang warung kopi, ya. Oleh apa nang warung kopi? Oleh rokok, gorengan, tahu isi, menjes, ote-ote. Wis nang hadir majelis wae, oleh pahala, dihapus dosa, kabul hajatnya. Nah, itu pertama. Ya Pak Matan? Nah,
Tapi kalau antum lupa baca doa, ya sudah, nggak kasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak seperti itu. Makanya Rasulullah SAW itu nggak lepas dengan doa. Yang pertama apa? Hudita, Anda diberikan petunjuk. Saya yakin yang hadir di sini pasti baca doa itu. Gimana? Saya yakin ini. Husnudonnya saya, sangka baiknya saya, antum nggak hadir majelis ini kecuali antum baca doa itu. Amin ya rabbal. Dapat apa? Tahu isi? Petunjuk. Ya. Bukan dapat sego bungkusan, bukan. Bukan dapat sego rawon, bukan. Tapi apa? Dapat petunjuk. Itu yang pertama. Kemudian apa? Kata Rasulullah SAW, kufita, engkau dicukupi. Dicukupi apa? Apapun dicukupi. Bensin mepet, wis abang ini, ya, mobilnya sudah merah kelap-kelip ini, motornya juga sudah kelap-kelip ini, ya kan? Minta apa? Minta diisi. Tapi berkat antum baca doa itu, ndak entek-entek bensin sampean. Mau cobaan, ini bondo nekat ini. Ya, tapi kalau antum nggak yakin ya percuma. Ini semuanya butuh apa? Yakin. Ada orang nggak yakin, biarpun isi bensinnya penuh, dompetnya penuh, ATM-nya penuh, nggak nyampe. Karena kenapa? Nggak yakin. Naudzubillah min. Semua butuh yakin, bos. Kita ini diajarkan untuk apa? Untuk yakin. Islam ini Islam apa? Islam yakin, agama yakin. Seperti itu. Ya. Jadi diberikan petunjuk, kemudian apa? Dicukupi. Ya. Luberono cukup apa? Duduk cukup ana luberono, tapi luberono dhisik. Terus apa? Cukup ana. Kalau ente hadir majelis dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang enggak yakin, alias enggak baca doa itu. Bismillah, enggak baca doa. Langkah pertama ya, pakai masker, boleh, wajib pakai masker. Ya. Tapi lupa baca doa. Enggak baca doa apa? Bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah. Ya. Sampai ke Tunjungan Plaza misalkan ini, sampai ke Pakuwon Royal, ya, sampai ke warung kopi, duit akeh, ya. Tapi ketika mau bayar nggak bisa bayar loh, katanya uangnya banyak. Kemana uangnya? Dompetnya ketinggalan. Na'udzubillah min. Sahabat Nabi Muhammad SAW itu kok bisa hidup? Rasulullah SAW itu kok bisa hidup enak hidupnya? Karena kenapa? Karena yakin dengan Allah. Kita dikasih resep kehidupan kita nggak separah kehidupannya Rasulullah, tapi kita na'udzubillah min dalik nggak yakin. Kurang keyakinan kita, sehingga apa? Kurang dan kurang wal iyadu billah min. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Wawu kita. Apa itu wawu kita? Wawu kita itu Anda telah diberikan penjagaan, alias sampean dijogo. Yang jaga siapa? Siapa yang jaga? Pas pampres apa Allah? Yang jaga siapa? Allah. Kalau sudah yang jaga Allah Ta'ala, kira-kira bisa ndak manusia ini mengusik
Selain Allah bisa mengusik, nggak bisa. Karena kenapa? Karena Allah yang sudah menjaga dia. Baik penjagaan secara zahir, juga penjagaan dari segala batin. Hudita wa kufita wa wukita, dijaga. Ya, naik motor, ya kan? Ini ada begal datang nih misalkan. Karena ente baca doa, ya, begal itu yang asalnya mau merampok ente, tidak jadi merampok ente. Karena kenapa? Karena gak tahan dengan kebesaran Allah yang ada dalam diri Anda. Kebesarannya Allah Ta'ala apa? Doa. Kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Pasrah kita kepada siapa? Kepada Allah. Melalui apa? Melalui doa itu tadi. Begal pun gak bisa merampok Anda. Orang berbuat jahat pun gak bisa berbuat yang jahat kepada Anda. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penjagaan ini luas ya. Penjagaan ini luas. Baik dari serangan yang kelihatan atau serangan yang gak kelihatan. Apa Beb contohnya serangan yang gak kelihatan itu? Nah, fenomena yang kita rasakan sekarang. Faham ini? Faham apa tidak ini? Apa turu ini? Hah? Apa yang fenomena sekarang ini apa? 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 Penyakit. Ya, virus dan lain-lain. Bukan kita nentang, maaf. Bukan kita nentang. Ini kadang-kadang orang menerjemahkan ini dikira kita ini menantang. Tidak. Selain ente berikhtiar jaga jarak, cuci tangan, ya, pakai masker, kemudian apa? Ini dong, lakukan resepnya Rasulullah ini, Nabi Muhammad. Kita dijaga ente. Tapi kalau ente sudah menerapkan jaga jarak, masker, kemudian apa? Apa? Cuci tangan. Tapi ente nggak baca doa. Kira-kira bisa masuk ke ente? Bisa. Karena kenapa? Ente lupa resepnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana Beb solusinya? Gunakan dua-duanya. Ikhtiar kesehatan juga, lebih lagi pasrahnya ente kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga harus. Sambil dibantu sedekah, bos. Sedekah. Jangan ditimbun terus uang ente. Sedekah no. Apalagi sedekahnya apa? Tepat sasaran. Sebentar lagi akan menyambut apa? Idul Kurban, kesempatan. Tuh antum kan dapat tadi selebaran tadi ya. Dapat nggak tadi? Yang dibagi-bagi sama anak patwal itu. Nah itu kita mengajak antum. Ya, mengajak antum kalau antum mau berkorban sama kita, ya antum juga ikut. Bisa antum hubungi ya CP alias kontak person yang sudah tercantum di kertas itu. Jamaah rijalnya siapa, jamaah perempuannya siapa, seperti itu. Sedekah kurban ya, insya Allah seluruh penyakit virus segala macam dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ini, watanaha anhu syaitan. Setan pun menyingkir dari orang tersebut. Gak mau dekat setan.
Kalau sudah setan nggak mau dekat, apalagi pacarnya nggak mau dekat. Ya. Tapi kalau pacarnya masih mau dekat, berarti setannya seton. Ya. Setelah baca doa ini, setelah antum baca doa ini, setan saja kabur, setan saja nggak mau sama ente, terus pacarnya masih mau dekat, lakinya masih mau dekat saja, perempuannya masih dekat. Oh, setannya seton ini bapaknya seton, ini ibunya setan. Naudzubillah min. Setan saja nggak mau. Setan nggak mau. Orang dengan apa? Mengucapkan bismillah, amantu billah, tawakkaltu alallah. Setan nggak mau, saya takut ini. Dia sudah dilindungi oleh Allah. Hudita, wakufita, wawukita. Setan pun angkat tangan, ampun, bendera putih. Si jilbab merah datang. Ya. Si jilbab putih nyamperin. Oh, setannya seton ente. Ini harus dibacakan Yasin 40 kali. Sallallahu Nabi Muhammad. Jelas ya? Jadi kalau masih ada dari yang lawan jenis, Beb, saya sudah baca, Beb, tapi kok enggak mandi, Beb? Loh, gimana enggak mandi? Ada si dia datang lagi. Oh, ini induknya setan ini. Ya, induknya setan. Si dia deket terus, Beb, induknya setan. Lah terus bagaimana, Beb? Ya tolak dong. Tolaknya gimana? Ya tinggalan, jangan digobres. Ini solusinya. Ya, ini adab ketika kita apa? Bermusafir, ketika kita keluar dari rumah. Supaya ente dijaga, supaya kita diberikan hidayah, supaya dicukupi, setan pun gak nempel sama Ada orang kalau sudah keluar rumah kan takut bajunya sampai dilepas, ya sampai rumah, ya mandi 7 kali 7 malam, ya takut kecipratan virus, ya padahal virusnya masih nempel di mana? Di badannya. Apa itu setan tadi itu yang harus dibersihkan. Ente dengan virus takut, boleh, tidak apa-apa, silahkan. Tapi setan lebih dalam itu, yang membinasakan kita, naudzubillah min dzalik, menjerumuskan kita dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum mau keluar dari masjid, dari rumah, dari kos antum, tempat kontra antum, jangan lupa adab ini. Adabnya apa? Adabnya ketika kita keluar dari rumah. Ya. Jadi ketika kita keluar dari rumah itu ada adab-adabnya. Dikatakan oleh orang soleh apa? Man tahawana alal adab ukiba bihirmanis sunan. Barang siapa seseorang yang teledor dengan adab, maka Allah akan menghukumnya. Orang ini pasti sembrono dengan sunnah. Wa man tahawana bis sunnah ukiba bihirmanil faraid. Orang yang sudah teledor dengan sunnahnya Rasulullah, gak memperhatikan sunnahnya Rasulullah, maka orang tersebut akan diharamkan dengan fardu-fardunya Allah. Wa man tahawana bil faraid uqiba bi irmanil ma'rifah. Orang yang sudah teledor dengan fardu-fardunya Allah, enggak memperhatikan salat, kewajiban-kewajibannya Allah, maka dia akan diharamkan untuk makin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara apa? Gara-gara adab. Makanya adab ini penting, Pak. Ya, adab masuk rumah, adab masuk masjid,
adab dengan guru, adab ketika bertemu orang soleh, adab nasihat, adab negor orang, itu ada adabnya. Kalau kita sudah teledor dengan adab, naudzubillah min dzalik, sunnah kita akan teledorkan. Sunnah kita teledorkan, naudzubillah min dzalik, kita akan teledor dengan fardu-fardunya Allah. Fardu kita teledor, pasti kita akan teledor dengan apa? Gak akan kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fardunya diteledorkan, gara-gara apa? Gara-gara awal muasalnya, yaitu dengan apa? Dengan dia teledor dengan adab. Naudzubillah min dalik. Makanya kalau kita bepergian itu, adabnya bepergian itu apa ya? Ya, itu harus kita ingat. Minimal jangan lupakan doa. Keluar dari rumah dengan kaki apa? Kaki kiri. Ya, ketika masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, baca doa. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ada lagi terusannya juga, banyak juga. Subhanalladzi sakhrana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur. Tinggal apa? Tinggal butuh prakteknya. Anak kira insyaallah antum semuanya apa? Faham. Insyaallah antum semuanya hafal, tinggal bisa mempraktekkannya. Kalau antum sudah praktekkan ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, siap-siap antum pasti akan terima 4 ini. Apa itu? Hudita, wa kufita, wa wukita, wa tanaha anu syaitan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya dengan kita senantiasa apa? Melakukan daripada adabnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.